Halo, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Senin 3 Juli 2023 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Kita simak inilah 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark-Martens masih disandra kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Kejaksaan Agung memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hari ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus korupsi BTS. Tim SAR Timika Papua Barat menemukan korban terakhir kapal longboat yang tenggelam di perairan Buruwai, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Dari 18 orang penumpang, 6 orang ditemukan tewas dan 12 lainnya berhasil diselamatkan. Jihan, bocah berusia 9 tahun korban kapal longboat tenggelam di perairan Kaimana ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Minggu 2 Juli 2023. Jihan merupakan korban terakhir yang berhasil ditemukan. Jenazah Jihan ditemukan tim SAR gabungan tidak jauh dari lokasi tenggelamnya longboat. Sebelumnya longboat 40 PK yang memuat 18 orang penumpang tenggelam di perairan Buruwai, Kabupaten Kaimana, Papua Barat pada Jumat 30 Juni 2023. Longboat fiber itu berangkat dari Kaimana pada Kamis 29 Juni sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur dan direncanakan tiba di Kampung Esenia Distrik Buruwai pada Jumat 30 Juni sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur. Dari 18 orang penumpang kapal, 6 orang ditemukan tewas dan 12 orang berhasil diselamatkan. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Y. Batlalgeri menjelaskan, setelah ditemukan, jenazah Jihan langsung dievakuasi ke RSUD Kaimana untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Untuk kecelakaan perahu fiber atau longboat 40 PK yang dari Kaimana menuju ke Kampung Esenia, Distrik Buruwai dengan personel board 18 orang. 12 orang ditemukan dalam keadaan selamat dan 6 orang meninggal dunia. Untuk hari ini, hari kedua, tadi pada pukul 13.50 atau kurang 10 menit jam 2 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban terakhir yang dicari atas nama Jihan, usia 9 tahun, berjenis kelamin perempuan. Setelah korban ditemukan, dievakuasi. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Y. Batlalgeri menyatakan, dengan ditemukannya korban terakhir, maka tim SAR yang terlibat dalam operasi pencarian dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Pilot maskapai Susi Air Kapten Philip Mark-Martens masih disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. TNI Polri terus memantau kondisi pilot Susi Air usai diancam akan ditembak. Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark-Martens hingga kini masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua Pegunungan. Penyanderaan itu telah berlangsung hampir 5 bulan setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNP BOPM pimpinan Egyanus Kogoya membakar pesawat Susi Air di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari lalu. Hingga kini, nasib Kapten Philip Mark-Martens belum bisa dipastikan pembebasannya. Sebelumnya, Kapten Philip Mark-Martens mengaku ia diancam akan ditembak apabila pemerintah Indonesia tidak melakukan negosiasi dengan KKB. Dalam video yang tersebar pada 27 Mei lalu, pilot asal Selandia Baru itu menyebut KKB memberikan tenggat hingga 1 Juli 2023. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan tidak ada batas waktu tertentu terkait proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Panglima TNI menyatakan upaya pembebasan pilot Susi Air masih terus dilakukan.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo saat dikonfirmasi media pada Minggu 2 Juli 2023 menyatakan pihaknya terus memantau kondisi pilot Susi Air tersebut melalui Satgas Damai Kartens dan Polres terkait. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak organisasi Papua Merdeka segera bebaskan pilot Susi Air, Philips McMartens. Hal itu disampaikan merespon ancaman kelompok kriminal bersenjata yang memberikan batas waktu untuk menebus pilot Susi Air, Philips McMartens. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendesak organisasi Papua Merdeka atau PM segera membebaskan pilot Susi Air Philips McMartens. Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro merespons ancaman kelompok kriminal bersenjata memberikan batas waktu untuk menebus pilot Susi Air Philips McMartens. Komnas HAM berharap penyelesaian kasus penyanderaan terhadap Philips McMartens dapat diselesaikan dengan damai. Adnike menegaskan penyelamatan terhadap Philips McMartens merupakan kewenangan pemerintah. Komnas HAM mendukung pemerintah dan berharap pemerintah akan segera menemukan solusi yang tepat dan aman untuk pembebasan Philips McMartens. Sementara itu, nasib Philips McMartens masih belum diketahui setelah KKB pimpinan Egyanus Kogoya memberi batas waktu untuk penebusan Philips McMartens pada Sabtu 1 Juli 2023. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Pakhiri menyatakan pihaknya tetap membangun komunikasi dengan keluarga Egyanus Kogoya dengan tujuan agar pihak keluarga menyampaikan kepada Egyanus Kogoya agar dapat berkomunikasi dengan aparat keamanan untuk bernegosiasi terkait pembebasan Philips McMartens. Informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pada Senin 3 Juli 2023. Dito akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febri Adriansyah menjelaskan, Menpora Dito Aryo Tejo akan dimintai keterangannya sebagai saksi kasus korupsi penyedia infrastruktur Base Transceiver BTS 4G dan infrastruktur paket 1 hingga 5 Bakti Kemenkominfo. Dito terseret kasus ini setelah disebut ikut menerima aliran dana oleh Komisaris PT Solik Tech Media Sinergi Irwan Hermawan yang telah ditetapkan sebagai saksi. Irwan menyebut Dito telah menerima uang senilai 27 miliar rupiah dari dana proyek BTS. Dito menerima uang itu pada rentang November hingga Desember 2022. Dalam perkara ini, Irwan Hermawan akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Selasa 4 Juli 2023. Saat ini sudah ada 3 tersangka yang menjalani persidangan. Ketiga tersangka itu adalah mantan Menkominfo Joni J. Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli HUDEF Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Selain korupsi, Dirut Bakti Anang Latif juga didakwa dengan pasal 3 subsidiar pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi akan ke Papua untuk mengklarifikasi pembelian makan dan minum Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Gubernur Nonaktif Papua itu menghabiskan 1 miliar rupiah per hari untuk keperluan makan dan minum. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyatakan Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB memiliki kwitansi terkait pembelian makan dan minum 1 miliar rupiah per hari. Namun KPK menilai temuan dana operasional itu janggal karena alokasinya lebih banyak yang bersifat fiktif. Lembaga anti rasuah menilai penelusuran ke lapangan sangat penting. Hal itu bertujuan untuk mencegah adanya penyelewengan dana dengan laporan pertanggungjawaban fiktif. Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 1 triliun rupiah untuk operasional per tahun. Sementara dana untuk makan dan minum sehari tercatat 1 miliar rupiah. Lukas diduga dapat dengan mudah mendapatkan dana tersebut karena membuat peraturan gubernur sendiri untuk melancarkan keinginannya. Peraturan gubernur itu membuat penggunaan dana 1 triliun rupiah untuk operasional Lukas menjadi legal.
Sebelumnya KPK telah menyita uang senilai 81,9 miliar rupiah dari tersangka kasus suap dan gratifikasi Lukas NMB. Uang disita dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Selain uang, KPK juga menyita aset Lukas NMB lainnya. Salah satunya satu unit apartemen di Jakarta senilai 2 miliar rupiah. Saudara, Bareskrim Mabes Polri memastikan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun akan diperiksa hari ini. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro menyatakan Polri telah melayangkan surat pemanggilan kepada Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun Bareskrim Polri belum dapat memastikan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu kooperatif memenuhi panggilan atau tidak pada Senin 3 Juli 2023. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan sejumlah ahli. Dirtipidum Bareskrim Polri itu juga menilai pihaknya sudah bergerak cepat mengusut kasus tersebut sesuai arahan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan penistaan agama. Undangan klarifikasi dilayangkan setelah Bareskrim meminta keterangan dari pelapor, sejumlah ahli dan pihak Majelis Ulama Indonesia hingga Kementerian Agama. Pemilik Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang dilaporkan ke Polri atas dugaan penistaan agama. Tercatat terdapat 2 laporan polisi dengan terlapor Panji Gumilang. Panji dilaporkan oleh Forum Pembela Pancasila atau FAPP pada 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama. Selain itu, ia juga dilaporkan oleh NII Crisis Center atas kasus yang sama. Menyikapi pemberitaan adanya dugaan TPPO tindak pidana perdagangan orang di salah satu perguruan tinggi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, pihak Polda Sumbar pihak Polda Sumbar saat ini masih mendalami bersama Bareskrim untuk mengungkap kasus tersebut. Sebelumnya masyarakat digemparkan dengan informasi adanya dugaan TPPO tindak pidana perdagangan orang di salah satu perguruan tinggi di Kota Payakumbuh. Menyikapi hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suaryono menegaskan bahwa pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Bareskrim yang mempublikasikan berita ini terlebih dahulu. Polda Sumatera Barat juga akan mendalami lagi kasus tersebut baik dari konteks ataupun keterlibatan pelaku. Ditegaskan Kapolda, untuk kasus TPPO kemungkinan adalah sindikat dan dipastikan ada otak pelaku serta ada keterlibatan pelaku lainnya. Untuk itu kini Polda Sumatera Barat fokus dalam mengungkap proses perekrutan, penampungan, pengiriman, dan pemulangan korban. Kemarin sudah diekspos. Kami memang sedang mendalami bersama Bareskrim karena itu ekspos awal kan juga dari Bareskrim, bukan dari Polda atau dari Polres, tapi menunjuk Sumatera Barat sehingga perlu kami koordinasi dulu dengan Bareskrim atau siapa yang memberikan informasi itu sehingga tadi malam dari kemarin saat informasi itu muncul kami perintahkan Dirkrim dan juga Polres-Polres tempat yang terkait untuk berkoordinasi dengan Bareskrim, Mabes Polri, sehingga terjadi klarifikasi yang akurat terhadap isu yang berkembang. Saya khawatir nanti belum bisa dibuktikan atau belum ada bukti permulaan yang cukup dan lain sebagainya. Mohon waktu juga, nanti kalau ada perkembangannya pasti akan kami informasikan. Selain itu, Polda Sumatera Barat hingga kini mencatat telah terungkap di Sumatera Barat sekitar 43 korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang yang berada di 11 TKP. Kurang lebih 10 polsek serta Polresta dan Polda Sumatera Barat tengah berupaya mengungkap dan melakukan pengembangan kasus tersebut. Novika Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, seorang pemuda warga Kabupaten 50 Kota ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh karena diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO anak di bawah umur. Tersangka berinisial ZK menjual korban mawar kepada seorang pria hidung belang dengan imbalan Rp50.000. Tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh menangkap seorang pria berusia 20 tahun di Corong Indo Baleh Timur, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Tersangka berinisial ZK ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang TPPO atau menjual seorang perempuan sebagai pekerja seks komersial atau PSK, sebut saja mawar yang masih di bawah umur.
Korban mawar 16 tahun dijual tersangka kepada seorang pria hidung belang seharga 200.000. Dari perbuatan itu tersangka ZK mengaku mendapatkan uang atau fee Rp50.000 dari si pria hidung belang. Terungkapnya kasus itu setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi adanya tindak pidana perdagangan orang di kawasan Payakumbuh Timur. Dari informasi itu polisi melakukan penyelidikan hingga tersangka ZK ditangkap di kediamannya. Kita tangkap dalam kasus perdagangan orang dalam perkara TPPO tentang mucikari. Penangkapannya si tersangka menerima uang 50.000 dari hasil memperdagangkan seorang perempuan merupakan anak-anak di bawah umur. Selain tersangka, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan tersangka untuk menjemput dan mengantar korban kepada pria hidung belang. Atas perbuatannya tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku menyebutkan bahwa korban diperjualbelikan berdasarkan kemauan korban dan tanpa paksaan. Setelah disetujui, akhirnya korban diantarkan tersangka ke tempat pria hidung belang itu. Hingga kini tersangka masih ditahan di sel Mapolres Payakumbuh, kawasan Labuah Silang, Kecamatan Payakumbuh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Akibat longsor yang terjadi di 2 titik Jalan Lahat, Pagar Alam, Sumatera Selatan, sejumlah pengendara dihimbau agar berhati-hati saat melintas. Libur panjang momen Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah dan libur sekolah. Terpantau banyak yang menggunakan jalan lintas Lahat Pagar Alam. Namun terdapat 2 titik jalan di Kecamatan Pulau Pinang terjadi penyempitan karena adanya longsor dan ambles, yakni di Desa Kuba dan Desa Tanjung Mulak. Nurbaiti Amin, pengendara yang melintas, mengatakan saat melewati jalur tersebut pengendara harus bergantian karena jalan hanya bisa digunakan 1 jalur. Selain itu, di satu sisi lain terdapat jurang. Kondisi jalan lintas Pagar Alam Lahat saat ini tepatnya di Kecamatan Pulau Pinang di Terpul memang ada jalan yang amblas dan itu cukup nggak bisa dilalui dengan kendaraan bareng-bareng, jadi harus bergantian. Harapannya semoga ke depan pemerintah bisa memperbaiki jalan yang rusak supaya pengendara lebih nyaman lagi. Iya, ramai karena pengendara yang lewat baik dari Pagar Alam ke Lahat atau Lahat ke Palembang gitu. Ramai sekali. Arsep, petugas pekerja perbaikan, mengatakan jalan longsor terjadi karena adanya bencana alam beberapa bulan lalu. Ia menghimbau pengendara tidak menerobos karena dapat membahayakan pengendara lain. 37 meter longsorannya, ini penanganan longsoran karena kemarin kan kondisi jalan longsor. Kita buat penanganan, kita buat dinding penahan tanah. Kita selalu menyiapkan pengaturan arus lalu lintasnya, kita sediakan flagman untuk mengatur lalu lintas. Harap hati-hati, jangan menerobos petugas flagman. Rivaldo Putrawansa, Tim Liputan TVRI Sumsel, melaporkan. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 mencapai lebih dari 204 juta pemilih. Generasi milenial mendominasi dengan 33,60% dari total daftar pemilih tetap. 2019. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT tingkat nasional untuk pemilu 2024 di kantor KPU RI Jakarta Pusat pada 2 Juli 2023. Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros menyatakan, KPU menetapkan 204.807.222 jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap. Angka itu terdiri dari jumlah pemilih dalam dan luar negeri pada 514 kabupaten kota dan 128 negara perwakilan. Pada hari ini kita sudah menetapkan jumlah pemilih dalam negeri 203.056.748, pemilih dalam negeri dan luar negeri 17507
474 dengan total pemilih untuk pemilu tahun 2024 baik dalam maupun luar negeri sebanyak 204.807.222 pemilih. Generasi milenial mendominasi pemilih pada pemilu 2024 dengan jumlah 68.822.389 orang atau 33,60% dari total daftar pemilih tetap. Sementara itu Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di pemilu 2024 dengan 35.714.901 pemilih. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menetapkan 823.220 tempat pemungutan suara pada pemilu 2024. Jumlah TPS yang telah ditetapkan tersebar di 514 kabupaten kota dan 120 negara perwakilan. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menetapkan tempat pemungutan suara pada pemilu 2024 823.220 TPS untuk memfasilitasi para pemilih baik dalam dan luar negeri. Keputusan penetapan jumlah TPS diputuskan KPU RI melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu 2024 di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 2 Juli 2023. Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idrus menyatakan jumlah TPS yang telah ditetapkan KPU RI tersebar di 514 kabupaten atau kota dan 128 negara perwakilan. Betty menyebut 820.161 TPS untuk pemilihan di dalam negeri. Sementara pemilihan luar negeri 3.059 tempat pemungutan suara yang tersebar di 128 negara perwakilan. TPS tersebar di 823220 TPS untuk total pemilih 204 807.222. Untuk 5 provinsi paling tinggi, paling banyak jumlah pemilihnya ada pertama ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. 5 provinsi paling rendah pemilihnya ada di Papua, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan. KPU RI juga menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idrus merinci terdapat 203.059.748 pemilih dalam negeri yang terdiri dari 101.467.243 laki-laki dan 101.589.505 perempuan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU RI menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 berkisar 204.807.222 pemilih. KPU menjelaskan terkait adanya selisih 1.200.000 pemilih yang sebelumnya ditetapkan yakni 205.853.518 pemilih. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 204.807.222 pemilih. Jumlah pemilih itu berbeda dengan jumlah yang sebelumnya ditetapkan KPU RI yakni 205.853.518 pemilih. Terdapat selisih jumlah pemilih 1.200.000 orang dari DPS dan DPT berdasarkan keputusan KPU RI melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu 2024 di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 2 Juli 2023. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyatakan selisih antara DPS yang dirilis sebelumnya dengan DPT hasil rekapitulasi hari ini merupakan pencermatan KPU RI pada tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Hashim Asyari menyebut, berdasarkan pendataan terakhir jumlah pemilih, ditemukan adanya data-data diantaranya ada yang meninggal dunia, data ganda, data di bawah umur, pindah domisili, berubah status menjadi anggota TNI dan Polri, sehingga terdapat selisih dengan angka yang dirilis sebelumnya. KPU RI juga telah menetapkan tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu 2024 sebanyak 823.220 TPS untuk memfasilitasi para pemilih pada kontestasi pemilu 2024 baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah relawan yang tergabung dalam Komite Nasional Pemenangan Presiden Ganjar Pranowo di Jakarta berhimpun dan menggelar doa syukur guna bekerja secara aktif
terjun ke masyarakat. Sejak diumumkan menjadi capres PDI Perjuangan, tim relawan Ganjar Pranowo segera membentuk Komite Nasional Pemenangan Ganjar di sejumlah daerah. Silaturahmi digelar dengan warga pendukung Ganjar, sekaligus doa syukuran atas pencapresan Ganjar di Jakarta. Ketua Umum KNPP GP Haji Farudin mengatakan, pihaknya sudah membentuk sejumlah pengurus pemenangan di daerah-daerah guna secara aktif melakukan sosialisasi hingga ke pelosok kampung dan desa. Yang kita sosialisasikan adalah keberadaban, kebersamaan. Jadi kita warga ini walaupun makmur, sudah makmur, harus tercipta keberadaban, beradab, punya etika dalam semua hal. Ini yang akan diciptakan, yang akan dikembangkan oleh KNPP. Dan Ganjar akan mampu melaksanakan itu. Ganjar Pranowo akan siap membangun persatuan dan kesatuan yang lebih utuh di Republik ini. Dan akan mampu menciptakan pembangunan dan keadilan yang beradab. Saat ini sedikitnya sudah 100 daerah pengurus pemenangan terbentuk di seluruh Indonesia agar lebih cepat bekerja. Salah satu program yang disosialisasikan adalah etika keberadaban dan kebersamaan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bakal calon legislatif maupun partai politik diminta tak sembarang tempat memasang baliho kampanye pencalonan, apalagi di kawasan hijau dan tak berizin. Selain dapat mengganggu ketertiban umum, pemasangan baliho tak berizin juga bertentangan dengan Perda Kabupaten. Memasuki tahun politik, di Kabupaten Lebong saat ini sudah mulai terpantau baliho pencalonan legislatif maupun parpol berterbaran di berbagai tempat. Berbagai jenis baliho berukuran kecil hingga berukuran besar terpantau mulai terpasang di beberapa kawasan jalan maupun zona penghijauan di trotoar jalan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, Andrian Aristiawan mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan penertiban beberapa baliho yang diketahui tak berizin dan melanggar aturan sesuai Perda Kabupaten Lebong nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame. Melihat kondisi tersebut, pihaknya meminta kepada para tim sukses atau bakal calon yang akan bertarung pada pemilu 2024 untuk lebih teliti dalam memilih tempat pemasangan baliho, apalagi di kawasan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan kecelakaan pengguna jalan di sepanjang bahu jalan. Tolong dikoordinasikan dulu ke pihak pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin DLH maupun Satpol PP terkait lokasi-lokasi mana yang akan mereka pasang. Secara aturan, tak ada larangan bagi calon legislatif maupun parpol untuk memasang baliho kampanye. Namun beberapa kawasan memang harus melalui izin daerah dengan membayar pajak dan retribusi, serta kawasan yang tak boleh dipasang baliho, yakni jalur hijau, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta jalan protokoler. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Informasi terkait liputan haji dan juga sejumlah informasi lainnya terkait Kilas Internasional akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau. Melihat keunikan budaya yang mempesona. Merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat.
program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, kematian itu asli. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Warga Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan terpaksa membuka muara sungai secara manual guna mengaliri air yang menggenangi kampung mereka akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat sejak 2 hari terakhir. Hujan deras selama 2 hari terakhir mengakibatkan sebagian kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan tergenang banjir. Untuk mencegah genangan lebih luas, warga terpaksa membuka muara sungai untuk mengaliri air yang merendam sebagian kawasan tersebut. Kecik Gampong Kuta Padang, Safrijal mengatakan, penggalian sungai tersebut dalam setahun mencapai 6 hingga 7 kali dilakukan oleh warga. Guna genangan air rumah maupun lahan pertanian, hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi banjir yang melanda kampung mereka. Warga berharap pemerintah segera membangun kolam retensi atau waduk pompanisasi guna mengantisipasi banjir di Gampong Kuta Padang ketika musim penghujan tiba. Dari Melabuh, Aceh Barat, Azhar TVRI melaporkan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan peninjauan di sejumlah lokasi yang terdampak musibah gempa bumi. Salah satunya di Gedung Taman Budaya Kabupaten Gunung Kidul yang mengalami kerusakan cukup parah. Gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter yang terjadi pada Jumat malam mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan di Kabupaten Gunung Kidul. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau sejumlah lokasi di Kabupaten Gunung Kidul yang terdampak gempa. Salah satunya di Gedung Taman Budaya Kabupaten Gunung Kidul. Sejumlah fasilitas di dalam gedung mengalami kerusakan, bahkan sebagian plafon di dalam auditorium ambrol. Sri Sultan juga menyampaikan untuk segera dilakukan penindakan terkait kerusakan di sejumlah fasilitas publik, serta menghimbau untuk dikosongkan terlebih dahulu. 4 orang itu sudah bisa anggaran sama saya, nggak masalah. Fokusnya berarti asesmen dulu nih? Apanya? Fokusnya berarti asesmen apa saja kerusakannya untuk... Ya, semua building yang ada di sini harus dicek. Apakah sekedar menjebol atau memang konstruksinya tidak ada yang berubah, kan kita nggak tahu. Kalau untuk listriknya kalau dihidupin nanti itu korsleting enggak, kita kan nggak tahu. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati juga menyampaikan bahwa gempa susulan telah terjadi lebih dari 20 kali. Meski demikian, gempa susulan cenderung lebih berskala kecil dan tidak begitu membahayakan. Ada gempa susulan, tapi tadi terakhir 45 kali. Saya belum cek lagi tambahnya. Hanya semakin peluru semakin
jarang dan kekuatannya semakin melemah, yang bisa merasakan hanya alam. Jadi ini kita tidak merasakan. Tapi ada potensi mungkin ada terulang lagi? Semakin kecil, semakin lemah. Pihak BMKG terus menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, untuk selalu waspada apabila sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Demikian dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ratusan ribu jamaah haji dunia termasuk Indonesia memadati Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi pada 2 Juli 2023 untuk melakukan sholat termasuk tawaf ifadah sebagai rangkaian wajib haji. Para jemaah haji secara berkelompok berangkat dari hotel mereka menginap menuju Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi setelah menuntaskan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armina. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif menyatakan jemaah haji Indonesia sudah berada di Mekah. Mereka beristirahat dan sebagian ada yang ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Sebagian jemaah haji ada yang istirahat di hotel Mekah untuk mengumpulkan energi karena pendorongan dari Mina ke Mekah cukup panjang. Hilman Latif mengimbau bagi jemaah yang masih kelelahan agar menunda dulu tawaf ifadah di Masjidil Haram dan beristirahat di hotel. Hal ini sudah diatur baik oleh Ketua Kloter atau pimpinan KBIHU atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Fase mabit atau menginap di Mina sudah berakhir. Seluruh jemaah haji Indonesia sudah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel masing-masing di Mekah. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya tahapan puncak haji di Armina. Pemulangan jemaah haji dari Mina menuju Mekah berlangsung 2 hari, yaitu 12 dan 13 Zulhijjah 1444 Hijriah. Lebih dari 156 jemaah haji atau 74% mengambil pilihan nafar awal, kembali dari Mina pada 12 Zulhijjah atau Jumat 30 Juni 2023. Sebanyak 26% lainnya mengambil pilihan nafar sani atau kembali dari Mina pada 13 Zulhijjah atau Sabtu 1 Juli 2023. Sementara proses kepulangan jemaah haji gelombang pertama akan berlangsung mulai 4 Juli 2023 melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Untuk jemaah haji gelombang kedua akan mulai diberangkatkan ke Madinah pada 10 Juli 2023. Dari Arab Saudi, Suryo Broto melaporkan. Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia akan mengupayakan jemaah haji lanjut usia pulang lebih awal atau tanazul ke tanah air. Pemulangan lebih awal bagi jemaah haji lansia dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap jemaah haji. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif pada Minggu 2 Juli 2023 menyatakan pihaknya sedang mengupayakan agar jemaah lansia dan disabilitas bisa dipulangkan lebih awal atau tanazul ke tanah air dengan mengisi kursi pesawat yang kosong saat pemulangan. Hilman menjelaskan setelah menjalani wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, serta melempar jumrah ula, wusta, akobah, jemaah haji kini berada di Mekah. Seluruh jemaah haji lansia dan disabilitas kini sudah kembali ke hotel asalnya masing-masing dan berkumpul bersama jemaah yang satu kelompok terbang. Proses kepulangan jemaah haji gelombang pertama akan berlangsung mulai 4 Juli 2023 melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Penimbangan barang bagasi mulai dilakukan pada 2 Juli 2023. Untuk jemaah haji gelombang kedua akan mulai diberangkatkan ke Madinah pada 10 Juli 2023. Sebelumnya, Kepala Daerah Kerja atau Daker Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Haryanto mengatakan, rencana kepulangan jemaah haji Indonesia kloter pertama yang akan kembali ke tanah air, yakni dari embarkasi Batam atau BTH. Mereka akan terbang dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 00:05 waktu Arab Saudi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, lebih dari 1.000 nasi kebuli dari olahan daging kurban dibagikan secara gratis dalam rangka perayaan Idul Adha
1444 Hijriah. Tidak hanya itu, sejumlah koki profesional membagikan ilmu memasak kepada warga dalam mengolah daging hewan kurban untuk menjadi hidangan nikmat dan sehat. Ratusan jemaah dan warga berkumpul untuk merayakan Idul Adha dalam acara bertajuk Festival Idul Adha 2023 di Masjid Raya Kebayoran Residence, Jakarta. Sejumlah kegiatan pun sudah dipersiapkan oleh panitia, mulai dari bakti sosial berupa operasi katarak, sholat Idul Adha, serta pemotongan hewan kurban yang terdiri dari 26 ekor sapi dan 68 ekor kambing. Tidak hanya itu, sebanyak 1.300 paket nasi kebuli dibagikan kepada seluruh jemaah dan masyarakat secara gratis dan makan bersama di halaman masjid. Ketua Persatuan Koki Banten, Asep Suheri, mengatakan merasa bangga dan senang bisa ikut terlibat dalam kegiatan kali ini. Selain bermanfaat untuk orang banyak, juga bisa menjadi ladang pahala bagi semua pihak yang turut andil bagian. Sedikitnya 15 koki profesional terlibat dalam membuat nasi kebuli menggunakan olahan daging kurban. Menu nasi kebuli dipilih selain cocok di lidah orang Indonesia, juga tampil beda dalam mengemas daging kurban. Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Raya Kebayoran Residence, Abdul Aziz Nur, mengatakan perayaan Idul Adha tahun ini dengan mengadakan festival berisi sejumlah rangkaian kegiatan. Ke seluruh jamaah dan warga masyarakat sini untuk bersama-sama guyup menikmati nasi kebuli hasil masakan dari bakti daripada Asosiasi Chef Indonesia. Jadi seluruh jamaah tadi kita bisa sama-sama saksikan, ya, antusiasme, dan dagingnya adalah dari daging pengkurban. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan secara rutin tiap tahunnya dan diharapkan lebih besar dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dari Tangerang Selatan, Gunawan Sumaryono melaporkan. Dari informasi kilas internasional, saudara, kediaman wali kota L'Île-Rose, Vincent Jeanbrun, di pinggiran kota Paris, Prancis diserang dan dibakar massa. Kerusuhan terjadi di Prancis setelah terjadi penembakan terhadap seorang remaja oleh polisi pada 27 Juni 2023. Kediaman wali kota di pinggiran kota Paris, L'Île-Rose di Prancis menjadi sasaran kerusuhan dan dibakar massa. Peristiwa itu terjadi ketika istri dan anak dari wali kota sedang tidur. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pejabat pada Minggu waktu setempat. Wali kota L'Île-Rose, Vincent Jeanbrun, menyatakan istri dan salah satu dari dua anaknya terluka saat meninggalkan rumah mereka pada dini hari waktu setempat. Jeanbrun dalam akun Twitternya menyatakan rumahnya diserang dan keluarganya menjadi sasaran percobaan pembunuhan. Para pengunjuk rasa menabrakkan mobil dan membakar rumahnya. Jeanbrun dari Partai Konservatif Les Républicains tidak berada di kediamannya dan berada di balai kota saat terjadi insiden tersebut. Ia juga menyatakan tekadnya untuk melindungi dan melayani negara lebih besar dari sebelumnya. Ia pun menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya. Balai kota juga menjadi sasaran serangan para pengunjuk rasa selama beberapa malam terakhir sejak peristiwa penembakan itu. Gedung balai kota juga dilindungi dengan kawat berduri dan barikade. Sementara itu, jaksa setempat menyatakan kepada media bahwa penyelidikan percobaan pembunuhan telah dilakukan. Kerusuhan di Prancis telah berlangsung sejak 26 Juni 2023, ketika seorang remaja 17 tahun keturunan Aljazair Maroko, Naël Merzouk, ditembak mati di polisi di Nanterre, pinggiran Paris. Kematian Naël memicu kemarahan publik dan perdebatan mengenai rasisme struktural di tubuh kepolisian. Dan saudara, untuk mengetahui situasi keamanan terkini di Prancis, kita akan simak wawancara Maya Karim bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis merangkap Andorra, Monaco, dan UNESCO, Bapak Muhammad Umar, pada Buletin Dunia dalam berita berikut ini. Untuk mengetahui situasi keamanan terkini di Prancis, kita telah terhubung melalui komunikasi daring dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis merangkap Andorra, Monaco, dan UNESCO, Bapak Muhammad Umar. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Dubes. Selamat malam dari Paris.
Baik, Pak Dubes, bagaimana situasi keamanan di Prancis saat ini pasca penembakan seorang remaja yang menyulut protes dan kerusuhan di Prancis? Ya, alhamdulillah hari ini sudah mereda dibanding 3 malam atau 3 hari sebelumnya. Jadi pemerintah Prancis sudah mengerahkan lebih banyak lagi petugas keamanan serta juga pengaturan-pengaturan pembatasan pergerakan ataupun acara-acara publik sudah lebih mereda daripada, dan mudah-mudahan sudah segera selesai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Baik, kerusuhan terjadi di berbagai kota di Prancis. Apakah ada kantong komunitas warga negara Indonesia di kota-kota yang dilanda kerusuhan, Pak? Ya, betul. Jadi selain di Paris dan sekitarnya, konsentrasi masyarakat kita juga cukup banyak di Marseille yang merupakan daerah konsentrasi terpadat kedua bagi WNI, dan juga selain itu di Lyon maupun beberapa kota lain di mana banyak pelajar kita. Tapi alhamdulillah sejauh ini dari pemantauan dan komunikasi dengan para WNI, masyarakat kita, para WNI dan diaspora Indonesia aman. Tidak ada yang menjadi korban dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di beberapa kota akhir-akhir ini. Tentu kita lega mendengar kabar tersebut. Lalu kita tahu juga bahwa PBB telah meminta Prancis untuk segera mengakhiri permasalahan rasisme. Bagaimana tanggapan pemerintah Prancis sejauh ini dari pengamatan Bapak? Ya, terhadap pernyataan dari Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia di PBB, Prancis tentunya membantah ya bahwa telah terjadi kebijakan yang diskriminatif, dan menurut pemerintah Prancis sepenuhnya ini adalah masalah kriminal yang terjadi yang telah memicu protes ini. Demikian tanggapan dari pemerintah Prancis yang telah disampaikan kepada publik. Kalau melihat dari skala kerusuhan yang terjadi saat ini dari pengamatan Bapak sendiri, apakah memang ini yang terparah begitu atau seperti apa? Iya, kejadian serupa memang pernah terjadi di saat-saat yang lalu, di tahun 2015 dan juga tahun 2005. Dalam artian melibatkan korban dari masyarakat imigran dan juga memicu satu kerusuhan sosial. Tapi secara skala yang terbesar dan terluas adalah yang terjadi saat ini. Protesnya mencapai beberapa kota-kota besar, juga dampak kerusakannya cukup parah. Seperti yang dilaporkan, jumlah pelaku yang sudah ditahan juga cukup besar, 1.300-an. Di antara 2 gedung-gedung yang dibakar ada lebih 260, itu ada 26 balai kota atau fasilitas Pemda, ada 24 sekolahan, dan ada 5 gedung pengadilan yang dirusak oleh massa, serta pertokoan dan juga kendaraan-kendaraan yang termasuk kendaraan polisi, kendaraan milik pemerintah yang ditemui oleh para perusuh di jalan. Ya. Pak Dubes, tadi disampaikan bahwa gedung-gedung rusak, kemudian juga fasilitas transportasi publik juga turut kena dampak begitu. Lalu bagaimana dengan aktivitas warga dan juga aktivitas para WNI yang berada di Prancis sejauh ini? Ya, jadi sejauh ini masyarakat seperti saya sampaikan tadi tidak ada yang jadi korban para WNI. Kalau aktivitasnya tentunya terdampak dalam artian akan ada kendala transportasi misalnya, atau kantor-kantor yang mungkin sementara harus melakukan work from home atau pengaturan jam kerja yang lebih aman. Di Paris, kendaraan umum yang masuk dari daerah sekitarnya sudah dihentikan layanannya mulai jam 9 malam.
Di beberapa kota lain yang terdampak seperti Marseille dan di Lyon itu mulai jam 6 sore lebih awal sudah dihentikan layanannya. Itu semua dalam rangka mengurangi potensi pengumpulan massa dan keributan. Juga rencana pertunjukan live yang mengumpulkan banyak massa juga semua dibatalkan di kota-kota besar di Perancis ini termasuk Paris. Baik, jadi artinya saat ini tengah diterapkan jam malam di sejumlah kota-kota di Prancis. Lalu apa yang menjadi imbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Prancis untuk warga negara asing dan imbauan dari KBRI sendiri untuk WNI yang berada di Prancis maupun yang akan berkunjung ke Prancis nanti, Pak? Ya, tentu kalau dari KBRI kita terus menghimbau masyarakat untuk berhati-hati, waspada, tidak mengikuti hasutan di media sosial ya, dan juga tidak mendekat atau agar menjauhi tempat-tempat berkumpulnya massa di lokasi masing-masing, di area di kota masing-masing. Kalau dari pemerintah Prancis tentunya juga secara khusus tentunya menghimbau atau kehati-hatian ya, dan juga tentunya lebih fokus pada penguatan pengamanan di berbagai daerah. Terakhir Pak, bagaimana dengan pengamanan di KBRI serta layanan konsuler untuk Senin besok? Apakah masih berlangsung seperti biasa atau akan seperti apa? Ya, pelayanan di KBRI akan tetap berjalan seperti biasa. Insya Allah aman, dan juga KBRI sudah membuka hotline, nomor telepon khusus, juga tetap membuka dan memperhatikan berbagai media sosial KBRI, Instagram, ataupun media sosial dalam platform lainnya untuk siap merespon dan memberikan bantuan bagi warga negara Indonesia yang memerlukan. Baik. Tentu kita berharap kondisi semakin membaik di sana. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Bapak Muhammad Umar. Selamat malam, salam sehat selalu Pak. Selamat malam, terima kasih dan salam sehat selalu. Sementara itu, saudara, gelombang protes yang berujung kerusuhan terjadi di Prancis. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris mengimbau warga negara Indonesia yang tinggal di Prancis agar waspada dan menghindari titik-titik lokasi protes. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis dalam akun Twitter menyatakan kerusuhan di Paris terus berlanjut. Aksi perusakan, penjarahan, dan penembakan terus terjadi di puluhan kota di seluruh Prancis, baik di kota Paris, Lyon, Strasbourg, Metz, dan Marseille. KBRI juga menyampaikan kerusuhan terjadi akibat kemarahan warga karena penembakan seorang remaja oleh polisi. Tercatat 2.560 titik kebakaran di area publik dan 1.350 kendaraan dibakar. Selain itu dilaporkan sebanyak 234 gedung dirusak dan dibakar. 994 orang sejauh ini ditangkap dan 79 aparat keamanan terluka. KBRI di Paris, Prancis mengimbau WNI di Prancis agar tetap waspada dan terus memantau informasi melalui saluran resmi pemerintah Prancis serta menghindari lokasi protes. Kerusuhan dipicu oleh kematian seorang remaja 17 tahun yang ditembak polisi karena menolak penahanan di Nanterre pada 27 Juni 2023. Remaja tersebut diduga melanggar aturan lalu lintas dan dianggap membahayakan pengguna jalan lainnya. Insiden ini menimbulkan kerusuhan dan aksi protes terhadap kekerasan polisi di berbagai kota di Prancis. Tidak hanya di wilayah padat penduduk di pinggir kota, aksi protes lalu meluas ke penjarahan hingga tengah kota. Hingga kini pemerintah Prancis mengambil langkah dengan menambah jumlah aparat keamanan. Prancis juga menghentikan lalu lintas bus dan tramway mulai pukul 21 tiap malam dan melarang penyelenggaraan acara besar yang mengumpulkan massa seperti konser, festival, dan lainnya. Informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi.
Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, masyarakat Lato, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, memanfaatkan sumber daya laut di pesisir pantai utara Pulau Flores untuk menjadi salah satu potensi komoditas perairan. Salah satunya dengan membudidayakan rumput laut di sepanjang pantai Lato. Bernardus Kellen, salah satu petani budidaya rumput laut, mengatakan kegiatan budidaya rumput laut yang digalakan secara mandiri oleh sejumlah masyarakat di desanya telah dilakukan sejak setahun terakhir. Meskipun kegiatan budidaya ini dilakukan secara mandiri dengan bekal pengalaman yang terbatas, namun masyarakat tetap mengerjakannya dengan modal yang seadanya. Kegiatan budidaya ini pun mulai memperlihatkan hasil yang maksimal ketika bibit rumput laut sudah mulai berkembang. Ia memperkirakan 40 longlai rumput laut dengan panjang bentangan mencapai 100 meter ini bisa menghasilkan sekitar 200 hingga 300 kg rumput laut kering. Iya, ya. Bibitnya mereka ambil dari mana? Dari Nobo. Oh, ya. Berapa banyak pegiat usaha rumput laut di sini nih? Pokoknya Pak, kami kan kerja terus, tergantung modal kan. Kalau modal mau beli bibit banyak ini harus modal banyak. Iya, ya. Kalau di sini kan Pak, kalau musim panas kan sama mati ombak. Ya, ombak ya. Sudah setahun ini panennya sudah berapa kali? Lalu Pak, ini belum, ini mau panen ini. Ya. Harus diambil ya. Bernardus Kellen mengatakan usaha budidaya rumput laut yang dikembangkan saat ini mengalami sejumlah kendala dari sisi teknis pengolahan dan perawatan, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, juga minimnya dukungan anggaran. Sehingga areal laut di pantai utara belum dioptimalkan secara luas untuk areal budidaya rumput laut. Saat ini nilai jual rumput laut kering mencapai Rp30.000 per kilogram. Nantinya akan diambil oleh para pengepul dari wilayah Sulawesi. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT melaporkan.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.